Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat pagi. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi hari ini tanggal 8 April 2023. Kita berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Kau Tuhan izinkan kita hidup pagi hari ini dengan tubuh yang sehat. Saya senantiasa sehat sejak saya jadi hamba Tuhan, tidak pernah sakit. Kalau seandainya ada batuk pilek, kemarin saya diserang ya, ingin batuk pilek, batuk kami tangking dalam nama Yesus. Tidak ada sakit batuk dalam diri saya, tidak ada sakit flu. Tubuh ke saya adalah rumah Allah, bukan rumah sakit. Jadi Bapak Ibu harus semangat ya. Kalau seandainya sakit, tolak itu sakit dalam nama Yesus. Tapi harus dekat dengan Tuhan. Ada vertikal, horizontal, saudara. Vertikalnya kita harus sehat dengan Tuhan. Kalau diganggu horizontalnya sakit, kita lemah. Vertikal harus kuat, roh kita harus kuat. Dan vertikalnya, hiduplah di dalam kebenaran firman Tuhan. Takutlah akan Allah. Sesuai dengan tema firman Tuhan pada pagi hari ini. Tetapi takutlah akan Allah. Oh, saya takut akan Tuhan. Artinya kalau takut akan Tuhan, hidup menurut firman Tuhan. Perilaku kita harus sesuai dengan firman Tuhan. Tidak boleh sombong, harus rendah hati seperti sifat Yesus. Harus mencintai kasih, harus taat, ya, setia sama Tuhan, hidup di dalam kekudusan, hidup dalam kerendahan hati. Seperti sifat Yesus harus kita lakukan. Itu menjadi orang Kristen yang benar. Ya, mari yang penting kita mari jadi orang Kristen yang benar. Takutlah akan Allah, jadi ikuti firman Tuhan. Ya, dipimpin Roh Kudus. Saya pada kesempatan saya Pastor Yakub Rahmat akan menyanyikan sebuah pujian. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Ya, kemarin malam saya doa dan saya menyanyi, peganglah tanganku ya Roh Kudus. Pagi ini sebelum kita beraktivitas, minta sama Tuhan, kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin. Haleluya. Dalam Sakarya pasal 4 ayat 6 dikatakan, maka berbicaralah ya katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan Rohku firman Tuhan semesta alam. Biar ribut keras datang, ku mau tetap selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan. Amin. Haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kita minta sama Tuhan, biar Roh Kudus akan tuntun hidup kita. Tanpa Yesus kita tidak bisa berbuat apa-apa. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Kita hidup ini penuh dengan tantangan, di dalam dunia penuh dengan masalah, tapi kita datang kepada Yesus. Kita minta Tuhan, kuatkanlah
Roh Kudus yang tuntun hidupku. Jangan pernah dipimpin oleh daging. Kalau dipimpin oleh daging, bisa menghasilkan dosa, upah dosa maut. Tapi Roh Kudus akan menuntun hidup kita. Roh Kudus akan menuntun di dalam kebenaran Tuhan. Kebenaran Tuhan akan membawa kita kepada kehidupan kekal. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya pula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Amin, haleluya. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Yesus. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin, haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau tetap setia sampai Yesus datang. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan, sucikan mulutku Bapa, sucikan pikiranku dan hatiku. Aku lapar akan firman-Mu. Aku butuh firman-Mu Tuhan, supaya hidupku diisi dengan firman-Mu. Firman-Mu ku taruh di dalam hatiku, supaya aku tidak berdosa kepada Engkau Bapa-Ku Yesus. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Ampuni Bapa semua dosaku, semua salahku. Ampun, ampun. Perbarui batinku. Roh Kudus akan tuntunku. Roh Kudus mengajar, mengingatkan aku. Butuh aku selalu berada di dalam kebenaran firman Tuhan, berada di dalam rencana Tuhan, berada di dalam kehendak-Mu Bapa. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan, tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Allah Bapa dalam kerajaan surga. Nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus. Kami hamba menebus dan berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Shalom dan selamat pagi. Selamat kita berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus pada Sabtu pagi hari ini, tanggal 8 April 2023. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Sukacita saya kalau udah hari Minggu beribadah kepada Tuhan dalam rangka pelayanan. Bapak Ibu mari pelayanan. Bapak Ibu berbakti kepada Tuhan, mengabdi kepada Tuhan, menyembah kepada Tuhan, puji dan sembahlah Dia Yesus sampai Yesus datang. Karena Yesus berfirman, selama kita hidup dalam dunia ini harus kita beribadah kepada Tuhan. Karena kita buatan Tuhan, diciptakan sama Tuhan. Mari tiap hari, tiap saat kita mau beribadah. Seperti pagi ini kita beribadah kepada Tuhan. Bangun pagi-pagi, jangan malas saudara. Ya, saya kalau udah tiap hari itu yang kurang tidur, lebih bagus saya kurang tidur karena bergaul karib dengan Tuhan. Daripada tidur nurutin daging, tidur perlu ya memang, tapi jangan kebanyakan tidurnya. Cukuplah saudara. Yang penting mari kita nih
dikasih kesehatan sama. Utamakan Tuhan. Konsepnya utamakan Tuhan. Kepentingan Tuhan harus kita utamakan. Jangan kepentingan kesehatan. Salah. Nomor satu Tuhan. Tuhan di atas kesehatan. Jangan dibalik. Kesehatan nomor satu, Tuhan nomor dua. Siapa yang memberikan kesehatan? Itu datang dari Tuhan. Saudara boleh tidur 10 jam, 12 jam. Tambah sakit nanti kalau tidak pernah berdoa. Jangan mengutamakan kedagingan. Ya, itu hidup sehat perlu memang. Tapi lebih penting sehat rohani. Nomor satu sehat rohani. Baru Tuhan berikan kesehatan jasmani. Nomor satu, carilah Tuhan. Matius 6 ayat 33. Itu kesehatan rohani itu. Baru kepentingan yang lain itu kesehatan jasmani Tuhan akan cukup. Jangan dibalik. Jangan Tuhan nomor dua. Salah saudara. Ditutup semua. Kan dalam Wahyu pasal 3 dikatakan. Kalau Tuhan sudah tutup, tidak bisa orang buka. Demikian kalau Tuhan yang buka, tidak bisa orang tutup. Jadi artinya semua Tuhan taruh nomor satu. Kalau Tuhan nomor satu, hidupmu diberkati. Maka sesuai dengan tema firman Tuhan pagi ini. Tetapi takutlah akan Allah. Mari kita buka firman Tuhan. Maka sesuai dengan pujian tadi. Kuatkan aku Tuhan dengan rohmu. Karena firman Tuhan katakan dalam Sakar 4 ayat 6. Bukan dengan keperkasan atau dengan kekuatan kita. Melainkan roh Tuhan. Semuanya Tuhan menjadi sentral dalam hidup kita. Buktinya. Raja Daud. Waktu belum menjadi raja. Ya, menghadapi musuh-musuh orang Filistin, Simson menghadapi peperang Filistin, hancur semua, kalah semua bersama roh Tuhan. Roh Tuhan turun, ada kemenangan. Seperti Saul, ya, roh Tuhan nggak ada, iblis masuk. Tapi begitu ada roh Tuhan melalui hambanya Daud, roh iblis, roh jahat menyingkir, tidak berani. Maka pentingnya kita selalu dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, Tuhan akan berikan kita pagar ilahi. Seperti di Ayub 1:10. Dalam nama Yesus. Supaya rumah tangga hidup kita dipagari dengan pagar ilahi. Kalau kita utamakan Tuhan. Maka doa dalam bilangan pasal 6 ayat 26, 24-26. Senantiasa saya baca ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya. Dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu. Dan memberi engkau damai sejahtera. Artinya Tuhan. Taruh nomor satu. Maka doa Bapa kami juga Tuhan nomor satu. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti surga. Jadi utamakan Tuhan, takut akan Tuhan, tempatkan Tuhan di atas segala galanya. Kalau Tuhan tempatkan di atas segala galanya, hidup kita aman saudara. Kita ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Amin. Mari saya mau baca sekarang Pengkhotbah pasal 5 ayat 1-6. Karena penting ini. Karena temanya, tapi takutlah akan Allah. Saya mau baca ayat 1. Jangan terburu-buru dengan mulutmu. Dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Karena Allah ada di surga. Dan kau di bumi. Oleh sebab biarlah perkataanmu sedikit. Amin. Perkataanmu sedikit. Terburu-buru dengan mulutmu. Jangan kita ngoceh terus minta sama Tuhan. Tapi duduk diam. Saya belajar dulu menyembah sama Tuhan. Doa sama Tuhan supaya Tuhan yang bicara, bukan kita yang bicara. Kalau kita banyak bicara, Tuhan diam saudara. Ngomong terus itu. Kamu ngomong, beri kesempatan buat Tuhan. Kita mau duduk diam seperti Maria. Lukas pasal 10 kalau kita lihat ya. Maria duduk diam mendengarkan firman Tuhan. Itu penting saudara. Seperti pagi yang indah ini. Kita mau duduk diam, dengarkan firman Tuhan. Mulut saya Tuhan ciptakan. Saya baca firman Tuhan loh Bapak Ibu. Saya baca firman Tuhan loh. Bukan saya utamakan cerita kesaksian, tidak. Saya baca firman Tuhan. Berarti persilakan Tuhan yang berbicara. Seperti firman Tuhan bicara pada pagi hari ini. Janganlah terburu-buru dengan mulutmu. Dan jangan hatimu lekas-lekas mengeluarkan perkataan di hadapan Allah. Ini perintah Tuhan. Firman Allah Pengkhotbah pasal 5 ayat 1. Karena Allah ada di surga. Dan kau di bumi. Oleh sebab biarlah perkataanmu sedikit. Mari kita sedikit. Persilakan Tuhan yang bicara. Seperti dalam Lukas 10:39 firman Tuhan lagi. Bukan firman saya. Firman Tuhan. Mulut saya melalui mulut saya. Karena mulut saya bisa bicara. Itu karena Tuhan Yesus yang memberikan suara saya. Yang menciptakan ada lidah. Ada gigi. Tuhan ciptakan. Ada bibir. Tuhan yang ciptakan. Ada nggak manusia bisa bikin gigi palsu? Lidah palsu. Tapi lidah orisinil dari Tuhan. Gigi orisinil dari Tuhan. Ini gigi saya masih orisinil dari Tuhan. Nggak ada gigi palsu. Semua datang dari Tuhan. Mari kita mau seperti
Maria. Lukas 10 ayat 39. Dikatakan perempuan tumbuhnya seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataan. Berarti Maria diam. Tuhan yang bicara. Silakan Tuhan, Engkau yang berfirman. Uria sakala makaramaturi sikiam. Silakan Tuhan, aku mau diam. Uria sakala makaramaturi sikiam. Rohmu ya Tuhan berfirman. Kusiapkan hatiku untuk terima firman Tuhan. Supaya Tuhan yang berbicara. Kalau Tuhan yang berbicara, Tuhan yang ngatur arah langkah hidup kita. Supaya kita tidak menurut daging, tapi menurut apa maunya Tuhan. Makin penting yang kita hidup selalu bergaul karib dengan Tuhan. Di ayat yang kedua dikatakan, karena sebagaimana mimpi disebabkan oleh banyak kesibukan, demikian pula percakapan bodoh disebabkan oleh banyak perkataan. Mari kita mau sedikit bicara, tapi Tuhan yang banyak bicara. Jangan seperti orang bodoh ngomong melulu. Tuhan tidak mau bicara. Tapi lebih bagus kita diam seperti Maria. Tuhan yang berfirman. Supaya kita melangkah sesuai dengan firman Tuhan. Ayat yang ketiga. Kalau engkau bernasar kepada Allah, jangan menunda-nunda menepatinya. Karena yang tidak senang kepada orang bodoh, tapatilah nasarmu. Amin. Saya bernasar pada waktu 2020. Saya ditolong sama Tuhan. Kalau tidak ditolong Tuhan, saya sudah mati, Bapak Ibu. Saya punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Setiap kita punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan saya punya pengalaman pribadi begitu indah dengan Yesus. Saya bernasar, Tuhan, kalau Tuhan berkenan mulai start 1 Januari 2021, saya akan beritakan firman Tuhan pagi malam, pagi malam. Saya akan menyampaikan firman Tuhan itu taat kepada firman Tuhan. Karena firman Tuhan dalam 2 Timotius 4 ayat 2, beritakan firman. Pada waktu keadaan baik atau tidak baik, beritakan firman. Dalam Imamat 8 ayat 35 juga supaya kamu ada di pelataran Tuhan, bergaul karib dengan Tuhan, melaksanakan kewajiban kita dengan setia selama 7 hari, pagi, petang, pagi, terus 2 kali. Maka saya bernasar sama Tuhan pagi, malam, pagi, malam. Pagi baca firman Tuhan, menyampaikan kepada Bapak Ibu. Malam perjanjian baru, terus pagi baca firman Tuhan, perjanjian lama, malam perjanjian baru. Tapi perjanjian baru, karena malam sudah selesai, saya minta kepada Tuhan izinkan tuntaskan kita perjanjian lama. Karena perjanjian lama kan 39 kitab. Maka puji Tuhan, terus kita saat ini diisi dengan firman Tuhan pagi, malam, pagi dengan firman Tuhan. Perjanjian lama sama itu firman Tuhan. Kita tidak boleh beda-bedakan. 2 kitab perjanjian lama, perjanjian baru, itu adalah firman Tuhan secara utuh. Dan yang penting mari kita mau taat kepada firman Tuhan. Ayat yang keempat, lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tapi tidak menepatinya. Jangan mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Jangan berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau khilaf. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Karena sebagaimana mimpi banyak, demikian juga perkataan sia-sia banyak. Tetapi takutlah akan Allah. Amin. Mari kita melalui firman Tuhan takut kepada Tuhan. Kalau kita takut firman Tuhan itu tertulis, saudara, ya, di dalam Lukas pasal 12 ayat yang kelima. Lukas 12 ayat 5. Aku akan menunjukkan kepada kamu siapakah yang harus kamu takuti. Takutilah dia yang setelah membunuh mempunyai kuasa untuk melemparkan orang ke dalam neraka. Sesungguhnya aku berkata kepadamu, takutilah dia. Amin. Takutlah akan Allah. Takut akan Allah. Bertaat kepada firman. Kalau taat kepada firman Tuhan, Tuhan berfirman, hidup kita diberkati sama Tuhan. Dalam Mazmur 112 ayat 1, 2, dan 3, haleluya. Berbahagialah orang takut akan Tuhan yang sangat suka kepada segala perintahnya. Amin. Mari kita cinta firman Tuhan. Ikuti firman Tuhan. Ikuti maunya Tuhan. Bukan kita mengatur Tuhan, tapi belajar kita ikuti firman Tuhan. Sehingga hidup kita diberkati, rumah tangga diberkati, anak cucu kita diberkati. Karena sumber segala berkat datang dari Tuhan. Kalau kita taat kepada firman Tuhan, hidup kita diberkati. Roh Kudus kami tuntun memberkati kita semua. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Kuatkan ya Bapa. Kuatkanlah oleh Roh-Mu ya Tuhan. Amin. Haleluya. Biar ribut keras datang, ku mau setia taat selamanya. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan.
Amin, haleluya. Kuatkanlah oleh Roh-Mu yang Tuhan. Roh Kudus akan pimpin hidupku Bapa. Roh Kudus berkuasa dalam hidupku. Amin, haleluya. Biar percobaan ribut keras datang, ku mau tetap setia tekun kepada firman Tuhan. Kuatkanlah hatiku ya Tuhan Yesus. Amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, haleluya. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Takut akan Allah. Besok hari Minggu, harinya Tuhan. Mari semua kita beribadah kepada Tuhan. Karena Yesus Juru Selamat kita yang sangat kita cintai. Amin. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin.